Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, sekarang kita di bab fikih turun sujud, dari i'tidal menuju turun sujud. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa pembahasan untuk mengetahui bagaimana cara turun sujud yang sesuai sunnah. Pertama, turun sujud tangan duluan ataukah lutut duluan? Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Namun sebelumnya perlu kita ingat bahwa perbedaan pendapat dalam masalah ini sifatnya hanya perbedaan pendapat dalam menentukan mana yang lebih afdol. Artinya mereka yang berpendapat dianjurkan turun sujud dengan tangan duluan, mereka mengatakan jika ada yang turun sujud dengan mendahulukan lutut, salatnya tetap sah. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, turun sujud dengan mendahulukan lutut. Ini merupakan pendapat jumhur ulama fikih. Dalilnya adalah hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, beliau mengatakan, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Aku melihat Nabi SAW ketika turun sujud, beliau letakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Dan ketika bangkit beliau angkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Ini adalah af'al atau perbuatan Rasulullah di dalam salat, di mana sahabat ini menceritakan kepada kita Rasulullah bangkit atau turun dari sujud, apa yang didahulukan dan apa yang diangkat. Pendapat yang kedua, mendahulukan tangan. Ini merupakan pendapat umumnya ahlul hadis. As-San'ani mengatakan, qala al-Auza'i Qala al-Auza'i adrakna an-nasa yad'una aydiyahum qabla rukabihim wa qala ibnu abi dawuda wa huwa qawlu ashabil hadisi. Al-Auza'i, ulama tabi'ut tabi'in, mengatakan kami menjumpai masyarakat mereka turun sujud dengan meletakkan tangan sebelum lutut mereka. Ibnu Abi Daud mengatakan ini merupakan pendapat ahlil hadis, jumhur ulama ahlil hadis. Dalil mereka adalah sabda Rasulullah dari hadis Abu Hurairah, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'iru wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila kalian sujud, jangan turun seperti turunnya onta. Hendaknya diletakkan kedua tangan sebelum lutut. Kira-kira yang mana kaki, mana tangan onta, Umahat? Yang bagian depan kah atau bagian belakang?
Kira-kira. Hah? Kakinya bagian belakang ya, tangannya bagian depan. Kira-kira kalau onta menderum, ada yang pernah naik onta pas umroh kemarin? Yang menarik dari onta Ummahat, kalau dia mau ditunggangin, dia turun duluan kan, dia membungkukkan badannya kan. Beda dengan kuda, beda dengan bigol dan yang lainnya, dia tetap berdiri. Kalau onta dia apa? Dia menundukkan badannya. Nah, yang dia duluan turun adalah bagian belakang. Paham? Bagian belakangnya. Kemudian baru setelah itu apa? Bagian depan. Nah, kalau dia mau berdiri Ummahat, dia tegakkan dulu bagian belakang, baru bagian depan. Rasulullah menyebutkan bahwa kita hendaknya tidak seperti apa? Seperti onta di saat dia turun membungkukkan badannya. Dan berdasarkan riwayat mu'allaq itu Ummahat maknanya adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari tapi tidak disebutkan sanadnya. Itu namanya apa? Mu'allaq. Selain hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nanti hadis mu'allaq ini dihukumi dhaif. Tapi kalau dalam kitab Sahih Bukhari enggak. Karena Imam Bukhari sudah menjazmkan bahwa seluruh hadis yang terdapat dalam kitabnya itu semuanya musnad, bersambung sampai kepada Rasulullah. Kana Ibnu Umar yadau yadaihi qabla rukbataihi. Adalah Abdullah bin Umar meletakkan kedua tangannya sebelum lututnya. Lihat, Abdullah bin Umar adalah sahabat yang paling bersemangat dalam mengikuti Rasulullah. Dia berusaha terus mengikuti Rasulullah sampai akhir hayatnya. Pendapat yang ketiga, boleh memilih antara turun sujud dengan tangan dulu atau lutut dulu. Jadi ini pendapat yang pertengahan, silakan mau yang mana saja, tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain. Ini merupakan pendapat Imam Malik dalam salah satu riwayat, demikian juga Imam An-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Alasannya, dalil mengenai cara turun sujud baik dengan tangan duluan maupun lutut, keduanya sahih. Sehingga nanti bisa ini diamalkan, bisa itu juga diamalkan. Sehingga orang yang sholat boleh memilih antara turun sujud dengan tangan duluan ataukah lutut duluan. Terlebih lagi Ummahat, kalau sekiranya kita mungkin badannya gendut gitu ya, kira-kira yang mudah yang mana Ummahat? Turun tangan duluan atau lutut duluan? Apalagi kalau sudah tua kan, sudah ngos-ngosan, nggak seperti masa muda. Nah, ambil yang paling mudah. Lutut duluan yang mudah Ummahat ya. Kalau masih langsing mungkin tangan. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan warwah atau seharusnya dipakaikan ya di sini. Waruwiya an Malikin, ditambahkan ya di situ Ummahat ya, di alif bengkoknya itu. Waruwiya an Malikin annahu yuqaddimu ayyahima sya'a.
ayyahima syaa. Wala tarjiha, wahtajja liman qala bitaqdimil yadaini, liman qala bitaqdimil yadaini bi ahadisah, bi ahadisah waliman qala bi aksihi, ditambah lagi hamzah itu umahati di atas alif setelah ba itu, bi ahadisah. Ahadis itu jamak dari hadis. Wala yuzhiru tarjiha, di atas alif itu dikasih hamzah lagi umahat, tarjiha ahadi al-madhhabaini, tarjiha ahadil madhhabaini min haitsu as-sunnatu, min haitsu as-sunnatu. Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau mendahulukan sesuai yang dikehendaki orang yang salat, baik lutut maupun tangan, dan tidak ada sisi tarjih ulama yang menganjurkan untuk mendahulukan tangan. Mereka berdalil dengan beberapa hadis. Sebaliknya ulama berpendapat mendahulukan lutut juga berdalil dengan beberapa hadis. Dan tidak ada redaksi, tidak ada sisi penguat yang mendukung salah satu pendapat dari sisi yang lebih dekat kepada sunnah. Ini namanya apa umahat? Khilafut tanawu, khilafut tanawu, perselisihan dari sisi perbedaan bentuk pengamalan, perselisihan dari sisi perbedaan bentuk pengamalan. Dan ini tidak tidak menyebabkan saling dibid'ahkan orang yang menyelisihinya. Syekhul Islam menjawab pertanyaan mengenai cara turun sujud dengan tangan duluan ataukah lutut duluan. Kata beliau, amma salatu bikilaihima fajaizatun bittifaqil ulama'i in sya'al musalli yada'u rukbataihi. Jadi umahat kalau nulis di pesan SMS atau WA gitu umahat, kalau bilang insya Allah harus dipisah ya, insya baru Allah, jangan disambung. Nah maknanya rusak. Insya Allah kalau disambung Allah diciptakan.
Harus dipisahin, dispasi, kemudian sya'a, spasi lagi baru Allah. Qabla yadaihi wa in sya'a wada'a yadaihi wa in sya'a wada'a yadaihi summa rukbataihi wa salatuhu sahihatun fil halataini bittifaqil ulama'i. Walakin tanaza'u fil afdali. Jadi kata Ibnu Taimiyah, siapa saja yang mau mendahulukan lutut atau tangan, sholatnya apa ummahat? Sah dengan kesepakatan ulama. Akan tetapi mereka berselisih yang mana yang lebih afdol, apakah tangan duluan ataukah lutut duluan. Kalau kita lihat kembali kepada hadis yang kita baca sebelumnya ummahat, hadis yang menjelaskan bahwa lutut turun duluan itu hadis fi'liyah. Hadis apa ummahat? Fi'liyah, perbuatan. Adapun hadis yang menyebutkan tangan turun duluan, ini adalah hadis qauliyah. Hadis qauliyah. Maka kalau kita mau ngambil jalan tarjih, maka ucapan Rasulullah lebih didahulukan daripada perbuatan beliau. Ini kalau kita mau tarjih, mau menguatkan ini daripada yang ini. Paham ummahat? Hadis yang menyebutkan tangan turun duluan itu apa? Hadis qauliyah. Hadis yang menyebutkan turun lutut duluan ini adalah hadis fi'liyah. Dan jika kita melihat masing-masing hadisnya, kita bisa menyimpulkan bahwa keduanya sama-sama layak dijadikan dalil. Sehingga pendapat ketiga lebih layak dipertimbangkan, wallahu a'lam. Atau mungkin kita selang-seling ummahat ya, di rakaat pertama lutut duluan, di rakaat kedua tangan lagi, selang-seling gitu. Atau duhur lutut semua, nanti asar tangan lagi semua. Dalam rangka apa? Mengamalkan hadis-hadis Rasulullah. Oh kok pelimplang kayak gini sholatnya? Enggak, ini bukan masalah pelimplang. Kedua, hukum mengangkat tangan ketika turun sujud. Paham surahnya ini ummahat gambarannya? Kan kalau kita bangkit dari ruku, itu kan mengangkat tangan kan? Nah, sekarang apakah mengangkat tangan juga ketika mau turun untuk sujud ataukah tidak? Ada dua riwayat yang menjadi acuan dalam masalah ini. Yang pertama hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah. Berarti ini takbiratul ihram. Wa idza kabbara lirruku', berarti ini apa? Ketika mau menuju ruku. Yang ketiga, idza rafa'a ra'sahu minar ruku, mengangkat kepala dari ruku atau bangkit dari ruku menuju i'tidal. Berarti apa? Ada 3 tempat.
Tempat yang lain ummahat ketika bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Ini mengangkat tangan. Atau si masbuk menyempurnakan, maka nanti dia mengangkat tangan juga. Yang kedua, hadis dari Malik bin Huwairisi. Beliau menceritakan annahu ra'a Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi salatihi idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu minas sujudi hatta yuhadhi biha furu'u udhunaihi. Bahwa beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi telinga pada waktu salat, ketika bangkit i'tidal, ketika sujud, dan ketika bangkit dari sujud. Paham maksudnya ini Mahat? Ketika akan mau turun sujud dan bangkit dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Tapi ini hampir enggak ada yang kita lihat ya mempraktekannya ummahat ya. Ada yang pernah seperti ini? Bangkit dari sujud jangan angkat tangan, terus dia taruh tangannya di pahanya. Belum pernah ya. Kalau belum pernah jangan dipraktekin dulu, nanti ada dikira nyeleneh. Mungkin bisa dipraktekin di saat kita sendirian, sholat sendirian di rumah. Karena menjaga kesatuan NKRI lebih diutamakan, paham ummahat, daripada menimbulkan perpecahan. Juga berdasarkan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fir ruku'i was sujudi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau ketika ruku dan sujud, menuju sujud dan bangkit dari sujud. Kesimpulan berdasarkan teks hadis Ibnu Umar menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau ketika sholat selain di 3 posisi di atas. Karena Ibnu Umar memberikan perincian. Ingat ummahat, terkadang sahabat menyebutkan sebuah perbuatan di Rasulullah bukan berarti itu saja perbuatan itu. Paham? Ada lagi perbuatan yang lain yang itu tidak dilihat oleh sahabat ini. Coba seperti ucapan Aisyah ummahat. Siapa yang menyebutkan bahwa Rasulullah kencing berdiri, maka dustakanlah. Kenapa demikian ummahat? Aisyah ngomong seperti ini karena dia enggak pernah lihat Rasulullah kencing berdiri di rumahnya. Sementara sahabat yang lain pernah melihat Rasulullah kencing apa? Dalam keadaan berdiri. Karena Ibnu Umar memberikan rincian berdasarkan apa yang beliau saksikan. Sementara beliau penduduk Madinah yang sering ikut salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kesimpulan hadis Malik bin Huwairisi dan Anas menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat tangan ketika hendak sujud atau bangkit dari sujud. Yang keterangan ini tidak ada pada riwayat Ibnu Umar. Tapi kedua hadis ini ummahat enggak saling tanakut, bertentangan gitu. Paham? Di sisi ini Rasulullah melakukan ini, tapi di sisi lain melakukan itu. Dan dua sahabat yang berbeda menyaksikan hal tersebut. Sementara kesimpulan hadis Malik bin Huwairis menunjukkan mengangkat tangan ketika hendak sujud atau bangkit dari sujud. Yang keterangan ini tidak ada pada riwayat Ibnu Umar. Selanjutnya ulama berbeda pendapat dalam menyimpulkan kedua riwayat di atas.
Pendapat pertama bahwa tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika turun maupun bangkit dari sujud. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Alasannya A. Hadis yang menyebutkan tentang mengangkat tangan ketika sujud adalah syadz. Syadz ini umahat ada dua sebab. Yang pertama, seorang rawi menyelisihi rawi yang lebih kuat. Rawi yang lemah menyelisihi apa? Rawi yang kuat. Ini namanya apa? Dianggap syadz atau aneh. Atau ada rawi yang kuat tapi menyelisihi yang lebih kuat darinya. Maka ini juga dianggap apa? Dianggap syadz. Karena umumnya riwayat yang lebih sahih tidak menyebutkan mengangkat tangan ketika sujud. Dan hadis syadz termasuk jenis hadis dhaif. B. Bahwa Ibnu Umar merupakan penduduk Madinah, lebih sering salat bersama Nabi, namun beliau tidak menyebutkan mengangkat tangan ketika sujud. C. Hukum asalnya tidak ada mengangkat tangan ketika berpindah gerakan. Karena itu, jika tidak terjadi pertentangan antara riwayat menganjurkan dan riwayat yang tidak menganjurkan, maka dikembalikan kepada hukum asal, yaitu tidak dianjurkan. Pendapat kedua, dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika turun sujud, meskipun sifatnya kadang-kadang, dan tidak dilakukan secara rutin. Sementara yang rutin mengacu kepada hadis Abdullah bin Umar. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi umat, kalau sekiranya akan menimbulkan prasangka-prasangka, keributan, kekacauan di tengah jamaah, maka jangan buat hal yang mereka tidak biasa amalkan. Karena menjaga persatuan itu lebih dikedepankan daripada memunculkan hal atau melakukan hal yang itu meskipun itu sifatnya sunnah tapi apa umahat? Berdampak mafsadah. Ini merupakan pendapat beberapa ulama ahli hadis seperti As-Sindi Ad-Dalawi dalam kitabnya Hujjatullah Al-Balighah, Syekh Albani dan yang lainnya juga. Dan ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Al-Auza'i, Al-Qasim, Taus, Makhul, Abdullah bin Dinar dan Salim. Mereka beralasan bahwa riwayat Malik bin Al-Huwairisi dan Anas bin Malik statusnya sahih dan juga didukung oleh riwayat dari sahabat lainnya seperti Wa'il bin Hujr. As-Sindi menyebutkan al-zahiru annahu kana yaf'alu dzalika ahyanan wa yatruku ahyanan. Yang benar, mengangkat tangan ketika sujud terkadang dilakukan dan terkadang ditinggalkan. Atau dilakukan tapi apa umahat? Dijaga. Maksudnya kalau kita sholat sendirian di rumah mungkin silahkan dipraktekkan. Tapi kalau sedang sholat di masjid, kalau bisa ditinggalkan. Karena kita jarang kan melihat itu umahat ya. Belum masyhur kan? Iya, maka ditinggalkan. Nanti kalau sudah banyak umahat yang sudah tahu tentang hal itu, maka silahkan. Ketiga, memanjangkan takbir ketika turun sujud. Allah panjang gitu ya umahat ya. Allah terus turun sambil nanti mungkin sempurna sujudnya baru selesai. Sebagian imam terkadang memanjangkan bacaan takbir ketika turun atau bangkit dari sujud ke rakaat berikutnya karena jaraknya cukup jauh.
dari posisi berdiri ke posisi sujud atau sebaliknya dari posisi sujud ke posisi berdiri. Yang dikhawatirkan apa umahat? Makmum membarengi imam atau bersamaan atau mendahului imam. Ini hukumnya apa? Haram. Membarengi imam dalam gerakan nanti hukumnya makruh. Nah, si imam memanjangkan bacaan takbirnya agar apa? Agar nanti tidak bersamaan atau mendahului. Makmum mendahului imam. Kalau kita langsung mengatakan Allahu Akbar, imam di mana posisinya sekarang ini? Ternyata dia baru bangkit dari sujud kan, menuju rakaat kedua. Kita sudah tancap gas. Kita sangka imam sudah berdiri. Maka ini apa? Haram hukumnya. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yakum, summa yukabbiru hina yarka'u, summa yukabbiru hina yahwi sajidan, summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Hadis ini kita telah singgung di pembahasan tentang fikih takbir, intiqal. Dan kita telah memberikan kesimpulan bahwa takbir intiqal dilakukan ketika perpindahan dari satu rukun ke rukun berikutnya. Apa harus dilakukan sepanjang gerak perpindahan itu? Seperti kasus yang diutarakan di atas, di mana sebagian imam memanjangkan bacaan takbir ketika turun atau bangkit dari sujud ke rakaat berikutnya. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, dianjurkan untuk memanjangkan takbir selama proses bergerak. Ini merupakan pendapat An-Nawawi dalam penjelasannya untuk Sahih Muslim. Beliau mengatakan, wa qawluhu yukabbiru hina yahwi sajidan summa yukabbiru hina yarfa'u hadza dalilun ala muqaranati takbiri lihadihil harakati wa bastihi alaiha fayabda'u bitakbiri hina yashra'u fi al-intiqali ila ruku'i wa yamudduhu hatta yasila hadda ar-raki'ina wa yabda'u bitakbiri hina yashra'u fi hawi ila sujudi
wa yamudduhu hatta yadha'a jabhatahu alal ardi. Wa yashra'u fit takbiri lil qiyami minat tashahhudil awwali hina yashra'u fil intiqali. Wa yamudduhu hatta yantasiba qa'iman. Keterangan Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika turun sujud, kemudian bertakbir ketika bangkit. Ini menunjukkan bahwa takbir itu mengiringi gerakan dan dilakukan sepanjang gerakan itu, gerakan perpindahan itu. Takbir dimulai ketika seorang mulai bergerak untuk ruku dan dipanjangkan sampai di posisi ruku. Dia mulai takbir ketika hendak turun sujud, lalu dia panjangkan hingga dia letakkan dahinya di tanah. Dan takbir bangkit dari tasyahud awal dimulai ketika bergerak, dipanjangkan hingga tegak berdiri sempurna di rakaat keberapa Ummahat? Di rakaat berapa? Di rakaat ketiga. Kan dari tasyahud awal, rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Pendapat kedua, tidak dianjurkan untuk memanjangkan takbir intiqal, namun dibaca sesuai bacaan normal di rentang perpindahan. Kalau ini dilakukan nanti Ummahat, memungkinkan apa? Si makmum nggak paham kan? Coba kita bayangkan, kita mau turun sujud Ummahat, Allahu Akbar. Kira-kira kemana? Di mana posisi imam sekarang ini? Apalagi yang jauh kayak di Masjidil Haram kan, di luar di pelataran sholatnya. Kalau lihat langsung imamnya ada di depan, oke lah, dia bisa memperhatikan. Ini yang kalau jauh dari imam nggak kelihatan imamnya, maka bisa apa Ummahat? Bisa bersamaan atau bisa mendahului imam. Ini merupakan pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan As-San'ani. Dalam Fathul Bari, ini kitab Syarah Shahihi Al-Bukhari yang terbaik Ummahat, dikarang selama 25 tahun. Beliau mensyarah hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar menyebutkan pendapat An-Nawawi, lalu beliau memberikan komentar bahwa hadis Abu Hurairah tidak menunjukkan demikian. Berarti apa? Itu hanyalah pemahaman Imam Nawawi tadi Ummahat, yang menunjukkan muqaranah, membarengi antara gerakan dengan apa? Dengan takbir. Beda dengan Ibnu Hajar memahami hal tersebut. As-San'ani, ini ulama San'ah, ibu kota Yaman, mengatakan wa dhahiru qawlihi yukabbiru hina kadza wa hina kadza anna takbira
yuqarinu hadhil harakati fayashra'u fit takbiri inda ibtidaihi fayashra'u fit takbiri inda ibtidaihi lirrukni wa ammal qawlu bi annahu yamuddu takbira hatta yatimma al-harakatah fala wajhun lahu bal ya'ti bil lafdi min ghairi ziyadatin ala adaihi wala nuqsanin fi minhu. Yang benar pernyataan Abu Hurairah, beliau bertakbir ketika bergerak, menunjukkan bahwa takbir mengiringi gerakan-gerakan ini, sehingga disyariatkan untuk bertakbir mulai untuk bergerak ke rukun. Sementara pendapat yang mengatakan dipanjangkan takbirnya sampai sempurna gerakannya tidak memiliki alasan yang kuat. Namun orang yang sholat membaca lafaz takbir tanpa ditambah maupun dikurangi, ini yang tepat kata Al-Imam As-Sun'ani. Berarti ini apa umahat? Perselisihan dari sisi apa? Dari sudut pandang memahami ucapan Abu Hurairah di atas. Dalam permasalahan yang seperti ini umahat, kita mau milih pendapat Imam Nawawi kah atau Ibnu Hajar kah? Silakan. Tidak saling saling membatalkan satu sama lain. Karena ini bukan dalil yang sharih. Ini hanya muncul dari pemahaman ulama. Di antara dalil pendapat ini adalah perkataan seorang ulama tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Beliau berkata, at-takbiru jazmun wassalamu jazmun. Yang dimaksud jazm di sini adalah tidak dipanjangkan. Dan pendapat kedua yang lebih mendekati kebenaran, meskipun jika ada imam yang membaca panjang, salatnya tetap sah selama tidak ada yang salah dari bacaan takbir. Kalau sekiranya makmum di belakang umahat paham kondisi imam, dalam artian kebiasaan imam itu kalau Allahu Akbar berarti dia sudah di posisi rukun berikutnya, maka tidak masalah. Tapi yang jadi masalah kalau dipahami makmum di belakang bahwa kalau imam mengucapkan Allahu Akbar berarti baru beranjak, maka ini bahaya. Bisa apa umahat? Bisa berbarengan atau makmum
mendahului imam. Jadi dilihat antara maslahat dan mudaratnya. Sekarang beralih ke bab berikutnya, yaitu fikih sujud. Kita telah membahas renungan yang perlu kita hadirkan ketika melakukan gerakan sujud, bab merenungkan makna gerakan sujud ketika sholat. Di bagian ini kita akan menyebutkan fikih sujud, macam-macam doa sujud berikut kandungan maknanya. Namun sebelumnya kami ingin menegaskan bahwa doa sujud dibaca setelah berada pada posisi sujud sempurna. Membaca doa sujud sebelum berada di posisi sujud sempurna berarti membaca doa tidak pada tempatnya, sehingga tidak terhitung sebagai bacaan doa sujud yang sah. Jadi doa sujud pas sujud sempurna, bukan sebelum sujud. Doa masuk WC ummahat itu dibaca pas di dalam WC-nya atau pas sebelum masuknya? Sebelum masuknya. Karena memang sebelum masuk. Kalau disebutkan bahwa doa ini dibaca di saat di dalam WC, berarti sudah di dalam WC baru dibaca. Sebelum mengkaji tafsir doa sujud, kita akan mengupas beberapa fikih seputar sujud. Cara sujud sesuai sunnah. Berarti ada yang sujudnya tidak sesuai sunnah. Secara umum tata cara sujud yang benar dan telah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini. Aku diperintahkan untuk sujud. Tentu yang memerintahkan ini adalah Allah. Sujud di atas 7 anggota badan, dahi dan mencakup hidung. Hidungnya harus lengket menyentuh tempat sujud, jangan diangkat. Yang kedua, dua telapak tangan juga menyentuh. Yang ketiga, 2 lutut. Yang keempat, 2 ujung kaki. Ini harus juga menyentuh, nggak boleh diangkat salah satunya. Berarti totalnya berapa ummahat? 7 semua. Adapun bentuk sujud yang sempurna secara rinci dijelaskan sebagai berikut. A. Menempelkan dahi dan hidung di lantai, dan ini dihitung 1. Sebagaimana keterangan sahabat Abu Humaid bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai. Menunjukkan bahwa sahabat ini memperhatikan Rasulullah salat. Kira-kira bisa terwujud enggak ummahat? Sahabat ini melihat tata cara sujud Rasulullah kalau dia ikut salat di belakang, mungkin enggak kira-kira? Enggak. Pasti sahabat ini sedang tidak salat, melihat Rasulullah yang sedang sujud. Karena enggak terbayang hanya ikut sholat berjamaah juga, terus juga memperhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak akan menerima salat bagi yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis ini menunjukkan menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib.
B. Meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Dari Abu Humaid beliau menceritakan cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sajada fa amkana anfahu wa jabhatahu wa nahha yadayhi an jambaihi wa wada'a kaffaihi hadwa mankibaihi." Dan terkadang beliau meletakkan tangannya sejajar dengan telinganya. Ini dua cara, bisa memilih salah satunya ketika meletakkan tangan di saat sujud. C. Merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu an bercerita, "Kana idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma asabi'ahu." Ketika ruku direnggangkan biar kuat menggenggam lutut. Ketika sujud beliau merapatkan jari jemari dan menghadapkannya ke arah kiblat. Sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an menceritakan, "Wa idza sajada wajjaha asabi'ahu qibalal qibla." Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat ketika sujud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa menghadapkan anggota badannya ke arah kiblat. Ibnu Umar radhiyallahu an menceritakan, annahu kana yuhibbu ay yastaqbila kulla syai'in minhul qiblata idza shalla. Hatta kana yastaqbila bi ibhamihi al-qiblah. D. Mengangkat kedua hastanya dan membentangkannya keduanya ke samping sehingga jauh dari lambung. Ini kalau umahat kalau kita jadi imam atau sholat sendirian. Tapi kalau kita bermakmum maka ini dihindari. Kenapa umahat kira-kira? Karena dapat mengganggu kiri kanan kita kan ya. Apalagi kalau bawa ketek. Sangat mengganggu, dirapatin. Jadi pengamalan ini menyesuaikan umahat? Menyesuaikan kondisi. Jangan mentang-mentang ini menegakkan sunnah, ini pun diamalkan ketika bermakmum. Bisa mungkin direnggangkan sebelah kiri atau sebelah kanan saja. Ketika kita di mana umahat posisinya? Di bagian sudut yang tidak ada orang lain di samping kita. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di lantai, namun siku tidak ditaruh di lantai dan juga tidak dirapatkan. Jadi kalau kita rapatkan nanti lengan kita ke lantai umahat, ini seperti anjing. Imbisatol kalbi. Coba lihat anjing itu kalau sedang mengawasi, menjaga rumah gitu, maka dia letakkan lengannya ke tanah. Tapi ini hukumnya makruh ya. Abdullah bin Buhaina menceritakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Jadi Rasulullah merenggangkan, melebarkan kedua lengannya sampai kelihatan ketiak beliau yang putih. Lihat Rasulullah ketiaknya aja putih umahat. Apalagi anggota tubuhnya yang lain. Kita biasanya putih luar tapi ketek pasti hitam kan? Karena jarang tersentuh mungkin. Ada dulu terpampang di bagian mana kita di daerah Rapak ada spanduk, belajarlah dari bulu ketek. Meskipun terjepit, dia tetap umahat? Tumbuh. Apa-apaan ini? Ada dulu, nggak tahu sekarang sudah nggak ada.
Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh dalam merenggangkan kedua lengannya ketika sujud, sampai ada sebagian sahabat yang mengatakan, sungguh kami merasa kasihan dengan Nabi SAW karena beliau sangat keras ketika membentangkan kedua lengannya pada saat sujud. Ini menunjukkan penghambaan diri yang sejati kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Tinggi. Untuk mencari apa umahat? Mencari juga kemuliaan dan ketinggian. Nah, demikian kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka